Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an basaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan an-nabiyur rasulus shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada biyadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat kajian Ahad pagi Masjid Al-Basit yang dimuliakan oleh Allah dengan anugerah iman, dibahagiakannya dengan limpahan rahmat dan berbagai macam kenikmatan. Mari senantiasa mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena kita dipilih oleh Allah sebagai hamba pilihan dan yang dicintainya. Buktinya apa? Buktinya kita dijadikan hambanya yang beriman kepadanya. Sebab Allah SWT kalau memberikan kenikmatan dunia itu tanpa pilih-pilih, tanpa seleksi. Yang kafir dikasih, yang munafik dikasih, yang musyrik dikasih. Bahkan seringkali dikasih lebih banyak. Yang namanya bangsa Asia itu yang matanya sipit gitu. Cina, Jepang, Korea itu ngerip kok. Tapi duit di mana aja tahu itu. Ya, menguasai dunia itu dunia materi tapi ya. Cina, Jepang, Korea ngerip kok. Tapi duit ninggir. Apalagi kalau melorok katanya. Kalau melorok kita agak kebagian ya. Tapi ternyata memang tidak, justru yang ngerip itu malah lebih apa? Kena sasaran. Buktinya apa? Ada bapak-bapak yang pensiunan tentara, ada polisi, ada nembak tuh nggak ada yang melorok. Nembak tuh mesti ngincer ya, supaya kena sasaran. Jadi mereka tuh ngincer terus, mereka kena sasaran terus. Sementara wala yu'tidina illa liman ahab. Tapi keberagamaan, keimanan itu hanya Allah beri kepada orang-orang yang telah dicintai dan dipilih. Umar bin Khattab itu dulu orang yang tidak beriman. Dan belum beriman digambarkan oleh Al-Quran sebagai manusia bangkai. Tanpa iman itu oleh Al-Quran diibaratkan seperti bangkai.
Bangkai niku napa? Bangkai niku ya diri dirusak. Nggih ta Mas dirusak. Kok dibiarkan merusak lingkungan. Menurut Al-Quran itu seperti itu. Jadi kalau tidak, insya Allah bukan manusia bangkai. Ya. Manusia tidak rusak. Ternyata emang seperti itu. Jadi kalau tanpa iman tidak kenal halal dan haram, hak dan batil, nggak kenal pahala dan dosa, ya sudah. Dia sendiri rusak dan dia juga akan merusak. Lingkungannya dirusak. Sama manusia bisa dibunuh saja. Itu yang tanpa iman seperti itu. Itulah kita dipilih untuk mendapat anugerah iman itu. Dan dengan iman itulah kita punya indera yang berbeda. Cara lihat kita beda. Cara pandang kita beda. Cara berpikir kita berbeda. Ini penuh perhitungan. Juga digambarkan orang yang dalam keran sama dengan orang buta, orang tuli dan lain sebagainya. Namanya buta kan nggak tahu jalan, bisa nabrak sana nabrak sini dan. Tapi karena kita iman itu cahaya juga. Sekali lagi mari kita bersyukur kita dipilih Allah dengan anugerah iman itu. Dan iman itu harganya mahal Bapak dan Ibu. Namun sayang juga ada yang menjual murah. Dianugerahi iman yang harga termahal tapi dijual murah. Ada yang digadekan dengan sembako. Ada yang karena jatuh cinta, berjujut rasanya itu katanya digadekan demi cintanya. Padahal gambaran Allah dalam Al-Quran, harga iman itu nanti di akhirat sana tidak akan bisa ditebus meskipun dengan 2 kali seluruh isi bumi. Bumi dengan seluruh isinya dikalikan 2 untuk menebus iman di akhirat. Bahkan kalau saya bumi ini berubah jadi emas, kemudian orang yang tidak iman kita hidup di sana ditawar Allah untuk menebusnya dengan emas sekalipun, mereka akan malah iya. Kenapa? Karena terlanjur menyesali masalah yang tidak mendapatkan anugerah iman. Yang namanya Fir'aun, Bapak Ibu ya, saya kira nggak ada yang nggak kenal dengan Fir'aun ya. Fir'aun datang suaranya seperti itu. Ini Fir'aun yang di sana ya. Apa di sini ada Fir'aun? Ada. Enggak ada ya. Kata CNH yang ada ya. Atau Fir'aun ini. Apa ya? Kenapa ya? Ada. Ya. Fir'aun terakhir tobat apa mboten? Tobat menyesal. Begitu maut sudah di depan mata, baru menyesal. Amantu billadzi amanat bi Bani Israil. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Wa ana minal muslimin, dan saya menjadi orang yang Islam.
Itu Fir'aun itu terakhir seperti itu. Nah, tobat yang semacam itu dapat diterima apa mboten? Mboten nggih. Tapi lek menurut Ibnul Arabi tobatnya diterima. Alasannya sampai apa katanya? Tobat, dan untuk tobat itu mandi seperti bersyahadat terapi, mandi. Ibnu Arabi itu tafsirnya. Mandinya di mana itu? Itu tenggelam di laut merah itu mandi. Itulah tafsir fil falsafi. Tafsir filsafat itu aneh-aneh gitu. Jadi tenggelamkan dianggap mandi tobat itu. Alhamdulillah. Sudah tidak ada maaf seperti itu. Nah, dengan iman itu kita menjadi cerdas. Sebab kalau mengandalkan yang fisik ini Bapak Ibu, mata kita itu terbatas. Nggak ada cahaya bisa lihat. Bisa, kucing bisa lihat, anjing bisa lihat, tikus bisa lihat. Kalah mata. Fisik kita dengan harimau menang atau kalah? Dengan sapi kerbau kalah juga. Kalau buasnya kita menang. Binatang buas itu harimau. Tapi sekarang ada yang lebih buas dari harimau. Namanya hampir sama hari. Namanya Haryanto Mangsa Haryani. Harimau, mangsa harimau itu enggak ada. Tapi hari-hari yang mangsa hari yang lainnya banyak. Haryanto Mangsa Haryadi misalnya. Manusia mangsa manusia itu tidak sedetik pun pasti ada manusia yang dimangsa oleh manusia. Mengapa kok seperti itu? Karena apa? Tidak punya iman. Tidak punya iman. Mata ini melihat duit, udah. Jadi mata duiten nih. Di negeri ini banyak manusia yang semacam itu. Jadi imannya itu iman tenan apa iman dalam duit apa dijubuk kata itu. Jadi kita punya cara pandang yang berbeda, sehingga tahu sesuatu yang belum terjadi kita sudah tahu. Maka kita diperintah untuk menjadi manusia yang paling cerdas, yang cermat, termasuk harus penuh perhitungan dalam segala hal, penuh pertimbangan. Jadi mencontoh Allah, karena orang yang beriman itu sebenarnya meneladani Allah dalam segala hal. Kalau menciptakan apapun itu pasti dengan perhitungan, dengan pertimbangan. Nah, kita punya akal untuk mempertimbangkan itu. Sehingga akal itu asal maknanya adalah tali pengikat. Makanya orang Arab yang pakai sorban masih tambah ikatan. Yang hitam itu orang Saudi membacanya igal. Igal. Kof itu dibaca G, igal. Asalnya ikol itu tali. Nah, akal itu sebenarnya berfungsi tali. Sudah dipertimbangkan kok baik dilepas. Atau kebalikannya, merugikan, membahayakan, ikat. Itulah akal. Dan manusia diberi akal itu ya. Namun akal itu juga kadang-kadang bisa saja menjadi berfungsi, tidak berfungsi kalau
nafsunya mengendalikan diri. Oh, nafsunya mengalahkan segala-galanya, akan mata bisa nggak lihat, sehingga tadi manusia memangsa manusia biasa, harimau mangsa harimau tidak ada. Apalagi dengan kepintaran teknologinya hari ini, manusia juga bisa melumatkan planet bumi hanya dengan sentuhan. Hingga Vladimir Putin, pinten niku? Vladimir Putin niku. Pak Lurah wonten Rusia mriku. Itu mengancam Eropa Barat, hanya kenop 30 menit Eropa Barat akan hancur dari abu. Manusia sekarang bisa seperti itu, sentuhan. Nah, ternyata sentuhan itu luar biasa. Teknologi paling canggih sekarang sentuhan itu. Contoh yang paling gampang ya, yang di kantong kita sentuh tok, apa saja bisa muncul itu. Gitu. Menghancurkan bumi juga dengan sentuhan aja. Sementara Al-Quran dulu ketika Allah juga sentuhan juga. Turun menyentuh malam, malamnya berubah. Gitu. Malam yang 12 jam berubah jadi lebih istimewa dari ibadah dan jihad 1000 bulan. 1000 bulan itu pinten? 83 tahun lebih. Jadi karena tersentuh, ibaratkan Mbak Mahnit nyentuh niki nulari kan daya mahnitnya. Ibaratkan saya ada botol jatedek, botolnya berisi parfum. Kita dapat nopo? Badan tikus. Kita dapat apa? Sentuhnya itu. Ya Al-Quran dulu seperti itu. Jadi mestinya itu teknologi Al-Quran. Dengan Al-Quran sebenarnya membawa teknologi, bahkan penuh dengan teknologi. Ya. Tempat turun berubah. Ya. Berubah. Mekah itu sekali sholat nilainya berapa? 100.000. Mekah. Sholat sendirian di Masjidil Haram itu di satu hari tok. Kebaikan dikalikan 10 itu nilainya lebih baik dari 100.000 hari. Dikalikan 10, 1 juta hari. 1 juta hari pinten tahun? Angel ngitungnya. Itu Al-Quran dulu demonstrasikan Allah seperti itu. Dan ternyata teknologi sekarang teknologi sentuhan semua. Nah, tadi Allah penuh perhitungan, ya kita juga diminta untuk menghitung. Ini akan saya kaitkan dengan masalah usia. Bapak Ibu lebih suka mana, usia panjang dan usia pendek? Panjang ya? Enggak tengah-tengah, Pak. Mboten nggih. Padahal Nabi Muhammad pilih yang tengah-tengah. Nggih toh? Nabi Muhammad itu hanya berapa? 63 tahun. Nabi yang paling panjang usianya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa malah muda. Yang sangat populer Nabi Nuh. Nabi Nuh itu hanya 950 tahun. 950 tahun, Ibrahim 200 lebih. Nabi Adam ini ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan sampai 1000 tahun. Nabi Adam. Tapi Nabi Muhammad 65 tahun toh. 63 malah. Abu Bakar 63 juga.
Umar 63 juga. Ali bin Abi Thalib 63 juga. Utsman bin Affan yang lebih 80. Tapi Nabi Muhammad kok hanya 63. Memang ada riwayat yang populer sehingga saya meragukan apa benar sahih hadisnya itu. Orang yang terbaik itu khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Yang umurnya panjang ya, dan hasuna amalnya amal baik. Ya maksudnya. Padahal manusia yang terbaik niku sinten? Ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW. Tapi kok hanya 63? Yakin terbaik itu adalah Nabi Muhammad. Dan dalam riwayatnya beliau itu sebenarnya juga ditawari kalau umur panjang diberi. Tapi beliau pilih yang Ar-Rafiqul A'la. Ketika ditawari itu ternyata pilih yang akan segera ketemu dengan Ar-Rafiq, itu orang yang sangat dekat, kawan dekat, yang maha tinggi. Ternyata ingin segera ketemu dengan Allah. Sehingga saya meragukan itu. Kalau tadi hadis benar sahih, tapi tidak akan bertentangan dengan yang dialami Rasulullah sendiri. Nah, sehingga panjangnya umur itu bukan jaminan. Bahkan banyak-banyakan bukan jaminan. Banyak harta gimana Bapak Ibu? Nah, surat Asy-Syura, saya lupa namanya, oh ada bacanya. Surat Asy-Syura ayat surat 42 ayatnya 37. Walau basyallahu rizqa li ibadihi, sungguh seandainya Allah akan melapangkan rezeki untuk hamba-hambanya, la baghaw fil ard, pasti justru mereka akan menjadi orang-orang yang akan melanggar batas-batas yang ditentukan oleh Allah SWT. Jadi umumnya mayoritas manusia itu kalau diberi umur panjang, diberi rezeki yang banyak, bahkan akan semakin zalim gampangnya seperti itu. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha, oleh karena itu Allah sengaja memberikan itu dengan kadar tertentu yang dikehendaki. Si A dikasih susah rezekinya, bisa kalau diberi kekayaan yang banyak menjadi kufur. Ada juga yang diberi banyak tapi juga sedikit, ya. Ada juga ya, yang imannya semakin luar biasa, Abu Bakar, Utsman, ya, Umar dan lain sebagainya itu. Bahkan kata Rasulullah juga, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang selalu bertambah ilmunya tapi ada ilmu yang lebih mendekatkan kepada petunjuk Allah, maka justru akan menjauhkan dia dari Allah SWT. Pak Habibie dulu pernah di Kairo menyatakan, meskipun beliau ahli napa Pak Habibie ini, ya, semoga Allah mengampuni dosanya, ya, menerimanya di surga, ya. Ya. Dan kemampuan beliau tingkatnya dunia, ya, diakui dunia manapun.
ahli penerbangan kan, bisa membuat pesawat terbang itu, tapi ternyata sekarang nggak dilanjutkan. Pabrik ini sudah ada contoh-contohnya, tapi malah beli pulaan yang Cina apa namanya, pesawatnya Cina, pesawatnya Korea. Mengapa enggak kita hidupkan? Aneh itu kita itu seperti itu ya. Banyak orang pintar itu kadang-kadang anaknya namanya Ilham sama dengan bapaknya. Ya. Di sini nggak dipakai kan? Bahkan dianggap dulu waktu jadi dirutnya IPTN waktu itu dianggap KKN itu nepotisme katanya. Padahal karena keahlian bukan karena keturunan mestinya. Akhirnya diambil Boeing sama Airbus malah itu. Ya. Di Kairo mengatakan ternyata setelah saya ini jadi ilmuwan tingkat dunia itu masih lebih membawa manfaat, yang lebih utama adalah yang Anda pelajari. Ilmu agama lah istilahnya. Itu lebih penting daripada iptek yang saya kuasai. Ya. Nah, jadi banyaknya ilmu juga bukan jaminan, banyaknya harta bukan jaminan, banyaknya istri sana muslim ya. Banyaknya umur juga sama. Banyaknya umur juga sama. Makanya pesan Allah dalam surat Al-Hasyr, saya kira kita semua ambil hafal ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Jadi orang bertakwa itu harus dilanjutkan dengan selalu mencermati, melihat, menghitung, menakar, menimbang. Minimal menimbang umurnya dulu. Sudah dipakai berapa? Sehingga masih tambahnya umur itu jangan dilihat tambahnya, yang dilihat sebaliknya. Sisanya tinggal berapa? Ini kalau bapak siapa nanti anugerah 90 tahun, Bawi Pak Bawi ya, saya selisih 14 tahun dengan beliau. Pak Bawi ini sekarang udah langka. Sebab Rasul mengatakan akmaru ummati baina sittin ila sab'in. Rata-rata usia umat itu hanya 60-an sampai 70-an tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalik. Dan sebagian kecil saja yang bisa melewati 70-an 80-an. 70-an 18 lagi. 70 saja sudah kelewat saja, tinggal sisa-sisa. Ya. 80-an sampai kecil, 90-an kecil, 100 sudah manusia antik barangkali sekarang. Jadi kalau kita punya hitungan itu, rata-rata kisah 60-an, 70-an tahun, selalu berhitung terus. Berhitung bukan tambahnya tapi sisanya tinggal berapa. Apalagi Allah juga mengingatkan ya, saya kira Bapak Ibu ya, bisa dibaca di surat Fatir ya. Orang yang tidak mendapat anugerah iman ya, itu mereka tempatnya neraka jahanam. Dan di sana dia tidak dibinasakan sehingga mati, tidak. Dibikin hidup terus. Ya. Di sana ya apa namanya, lahum nar jahannam wala yuqdha alaihim fayamutu, tidak dibinasakan sehingga mati. Supaya apa? Supaya selalu merasakan azab. Saat begitu merasakan itu berdoa,
Doanya Rabbana akhrijna na'mal sholihan. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka meskipun ya saat, kembalikan ke Kenanten ini, kembalikan ke Mojokerto, ke Surabaya, meskipun saat. Na'mal sholihan, hanya berbuat soleh. Wahai Tuhan, bukan yang dulu kita lakukan dulu hapus. Jawabnya Allah napa? Awalam nu'ammirkum, belumkah aku membuat umurmu, memperpanjang umur. Ma tadzakkaru fi man tadzakkar, di mana bagi orang yang mau berpikir dalam usia itu dia akan mendapatkan pelajaran. Kemudian wajah aku munazir, dan sudah banyak datang maknanya membawa peringatan para nabi dan rasul. Maka berikutnya wa malidz zalimina min nasir, maka siapapun berzalim tidak akan mendapat pertolongan di sana dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sekali lagi alhamdulillah kita dapat anugerah iman tadi. Yang tidak ada kemudian nasibnya bukan hanya menyesal toh. Kalau kita punya pepatah menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak ada gunanya. Ya, itu pepatah kita betul itu. Menyesal sekarang lah menyesal. Kenapa saya sudah sekian tahun, usia sudah lebih 40 tahun, kok masih begedut aja misalnya. Nah, usia dewasa niku pinten Bapak Ibu? Usia yang dianggap dewasa itu usia berapa kira-kira? Betul? 40 tahun, betul. Para sahabat dulu berpedoman itu. Tadi karena rata-rata 60-70 tahun. Ya, di tengah-tengahnya kan 30-35. Ya, ini tambah sedikit 5 tahun. Dan itu usia seluruh Nabi dan Rasul ketika mereka diutus sebagai Nabi dan Rasul. Jadi artinya ya, kita harus selalu berhitung. Ibnu Abbas mengatakan barang siapa yang punya usia 40 tahun kok dosanya ditimbang banyak pahalanya, awas, bersiap untuk menerima kaplingnya di neraka. Bahkan yang sama pun masih seperti itu berpikir 40 tahun. Hari ini Bapak Ibu ya, yang namanya siapa ya, Ronaldo yang dulu itu yang dari Brazil itu sudah gembrot sekarang itu mungkin sudah sampai 50 tahun atau 40-an berapa sekarang itu ya. Masih laku enggak? Klub-klub masih enggak kan? Ronaldo yang sekarang ini di klub-klub besar enggak laku. Sekarang klub An-Nasr di Riyadh aja yang ambil sekarang itu ya. Jadi manusia yang fisiknya terlatih terus itu ternyata usia 40 tahun, 30 tahun sudah selalu menurun gitu. Al-Quran mengingatkan itu juga kan. Surat Yasin, hafal surat Yasin ya? Ya, kalau Yasin ya Fatihah apa gitu. Wa man nu'ammirhu, siapa yang beri umur panjang, nunakishu fil khalqi, kami balikkan, kami jungkir balikkan dalam fisiknya, penciptaan fisiknya. Ya, umurnya tambah, ya, ininya menurun, penglihatannya, nggih ta? Ya. Kemudian apa lagi? Fisiknya juga loyo. Ya. Apa lagi? Ininya juga berkurang. Ya.
giginya ya Mbah Bawi ya belum tumbuh ya. Saya ini sudah banyak yang palsu juga ya. Jadi fisiknya menurun bukan tambah. Ternyata sudah panjang ya waktunya ya, tinggal sedikit ya. Jadi semakin umur naik, fisik kita turun. Dan turunnya kemana ini? Turunnya ke tanah. Makanya sudah ada hikmah sujud 2 kali itu. Pertama kita juga ingatkan kamu itu dari tanah sujud pertama, cepat atau lambat balik ke dalam tanah itu. Negara terlalu tadi itu 40-an tahun tadi ingat terus seperti itu ya, insya Allah ya, kita pasti menjadi orang yang beruntung. Bapak sekalian, ya sekali lagi ya, tambahnya umur itu justru perlu kita waspadai. Itu tidak bisa ditolak. Ya, obat apapun tidak akan bisa membuat kita semakin tua semakin garang, semakin super, tidak mungkin. Ya. Itu sudah alami, kodrati, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ingatkan, awalam nu'ammirkum, belum kami membuat panjang umur kalian. Dan Rasulullah mengingatkan rata usia umat Muhammad yaitu kita 60-an sampai 70-an tahun. Kenyataannya betul atau tidak kira-kira itu? Ya, saya tadi tanya kepada Pak Bawi itu, yang temannya sak usia, sak baraan lah bahasa tempat saya itu, masih berapa? Masih banyak apa masih tinggal sedikit? Sedikit. Ya. Saya itu yang seusia dengan saya sudah banyak mendahului saya udah. Dan berangkat sekarang di mana udah lama ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hanya kita selalu perhitungan. Wal tangdur nafsum ma qaddamat li ghad. Sementara Allah khabirum bima ta'malun. Allah itu maha jeli, maha tahu tentang apapun yang kau perbuat. Kok perbuatnya tambah dosa misalnya. Tambah dosanya. Awas kata begitu. Tadi berikutnya tadi sebelum tadi malidin fazuku itu, rasainlah akibat kamu yang tidak punya perhitungan tadi. Jadi setelah belum aku mempertahankan umurmu yang cukup yang berpikir untuk bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran, apalagi sudah banyak peringatan-peringatan. Ayat suci banyak, para rasul banyak, pewaris para nabi, rasul, para ulama banyak juga, kok masih fadzuku, rasainlah ya, kenikmatan yang ada di puri jahanam merjensi. Wa malidz zalimin min nasir. Ya. Sementara sebelumnya Pak Ibu ya, itu kalau dibaca, tolong dibaca sini karena agak panjang ya. Fatir juga sebelumnya mulai ayat 29. 30 yang itu tadi 37 yang tadi yang tidak beriman tadi ya. Sebelumnya itu ya, Allah menceritakan bisnis yang paling menguntungkan, yang tidak pernah rugi, yaitu selalu tambah tapi selalu menguntungkan. Itu ada juga. Napa niku? Tambahnya iman dan takwa. Iman kok ditambahi? Apa iman itu juga mengalami fluktuasi seperti rupiah terhadap dolar nih?
Nggih. Rasulullah al-iman yazidu wa yanqus, iman itu naik turun. Oh di masjid mungkin imannya agak normal ya. Agak normal ya. Nanti di pasar, oh bisa beda. Dilihat uang bisa beda. Tapi negeri ini banyak yang seperti itu, pinter kan, beda-beda terus itu. Ya. Ya banyak. Kebetulan saya kenal beberapa mantan bupati Mojokerto ini ya. Kok berganti-ganti kok suka mondok. Ya. Dulu Pak Ahmadi itu saya jamaah saya di Indah bimbingan saya bimbingan haji itu. Pak Ahmadi itu Pak Wali Kota, sudah lupa saya Wali Kota siapa namanya dia. Ya. Ganti wakilnya naik, mondok lagi. Ganti bupati lagi, mondok lagi. Karena ganti istri ini. Si Darso juga gitu. Cuman mondoknya kok tidak di Tebuireng, tidak tambak beras gitu. Nomboknya di Pondok Modern Medaeng. Itulah iman jadi yang kus itu. Ya, mungkin kan di sana ada ya fasilitas untuk ini itu menarik perhatian tadi itu. Sehingga harus mondok. Ya, sih. Ini santrinya Pondok Modern Medaeng itu banyak mantan bupati, ya, ketua DPRD dan lain sebagainya. Tapi mondoknya koyo nek kono tidak. Saya punya pondok Al-Firdaus di Pacet itu, ya, Al-Firdaus. Kenapa nakon Firdaus? Harapan saya nanti santrinya masuk surga Firdaus itu. Ya. Bapak Ibu di Mojokerto ada Pacet sana ada pondok Al-Firdaus, masih pondok kecil-kecilan, baru 60-an santrinya. Ya. Di pinggir jalan raya itulah kilometer 4 sebelum. Ya, yang jelas jauh lebih baik dari Pondok Medaeng lah yang jelas. Ya, 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 ya. Itu jalan tabur apa yang nggak pernah rugi. Lihat dulu yang membaca kitab Allah. Dari kitab ini yang dipandu ini kemudian nanti dia menegakkan sholat dan berinfak baik secara rahasia terang-terangan, itu tidak akan pernah rugi. Kemudian akan ditambah oleh dengan karunia-Nya. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun lalu penyantun. Karunia-Nya, walladzi auhaynal kitab wal haq. Ternyata karunia itu adalah Al-Qur'an. Inilah yang hak. Dilanjut lagi nanti ini kami wariskan kepada hamba-hamba kami. Hamba kami itu ada 3 macam kata Allah. Dzalimun li nafsi, muqtasid dan sabiqun bil khairat. Zalim itu yang dosa yang lebih banyak, maksiat yang lebih banyak daripada pahala. Yang muqtasid kira-kira seimbang. Dosanya dengan ini sama. Sabiqun bil khairat itu nyaris tidak punya dosa, selalu terpacu untuk mencari kebaikan. Dan itulah Bapak Ibu semua termasuk yang ini. Karena yang namanya tolabul ilmi itu meskipun saat seperti kita ini kok dapat satu ilmu misalnya tentang tadi. Itu kata Rasulullah pada Abu Dzar, lebih baik dari kamu sholat 100 rakaat. Bapak Ibu nata sholat 100 rakaat. Ada seorang imam kalau salah Imam Malik, lupa saya namanya. Ya. Jadi karena sholat jamaah sudah selesai, maka dia ingin berapa sama dengan jamaah itu. Dan sholatnya yang 4 rakaat. Maka dia mau sholat sama dengan yang lain.
sholat zuhur misalnya diulang 27 kali. Berapa rakaat itu? 108 rakaat. Kita tuh rasanya piye kira-kira? Sholat 108 rakaat, ben podo sing jamaah tadi. Ya, itulah ya. Al-Quran itu penuh berkah itu. Siapa yang masuk surga di antara 3 golongan tadi? Sinten Bapak Ibu? Yang pertama, kedua, nomor ketiga. Menurut perhitungan mesti yang ketiga. Tapi ternyata oleh Allah semuanya dimasukkan surga, termasuk yang dosanya banyak. Lalu penyebabnya apa? Dzalika huwal fadlul kabir. Inilah karunia yang terbesar. Rasulullah pernah bersabda sebuah hadis, la yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Tidak seorang pun yang amal solehnya bisa memasukkannya ke dalam surga. Jadi iman dan amal soleh itu tidak cukup untuk membayar tiket ke surga. Mendengar ini para kaget, wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Jawab Rasul, bala ana. Benar, aku pun seperti itu. Jadi imannya Rasulullah, amal solehnya Rasulullah itu belum cukup untuk dapat tiket ke surga. Kalau gimana kalau kita, amal kita dan iman kita? Ya. Ini imannya Rasulullah yang enggak pernah berbuat dosa. Namun ada harapan buat kita, karena kata Allah apa? Illa ayataghammadul bi rahmati wa fadlih, atau bi fadli wa rahmatih, kecuali Allah menambahku, mensubsidiku dengan karunia dan rahmatnya. Jadi iman kita, amal soleh kita ditambahi subsidi karunia dan rahmat Allah, baru bisa masuk surga. Masalahnya Bapak dan Ibu, kapan kita bisa menerima karunia dan rahmat Allah itu? Sekarang atau nanti setelah di alam kubur atau nanti di akhirat? Kapan kira-kira jawabannya ini? Sekarang? Ribon Pak? Jawabnya ternyata sekarang. Loh, kapan itu wujudnya Pak? Wujudnya ini. Ini tadi baca sudah ulang 2 kali itu. Fadlullah tadi ulang 2 kali tadi. Di awal tadi bisnisnya tidak tadi karena kemudian pewaris Al-Quran tadi dicari dzalika huwal fadlul kabir. Nanti bisa dibaca juga dalam surat Yunus. Surat Yunus itu nomor pinten? Nomor 11. Ayatnya 57 dan 58. Ya unas kejak mau temeraku masifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Kemudian Qul fa bidzalika falyafrahu. Katakan nih Muhammad hendaklah mereka bergembira dengan ini tadi. Mau'izah, obat segala penyakit, rahmat buat orang beriman, bifadlillah wa birahmatih. Ternyata inilah rahmat dari Allah. Fabidzalika falyafrahu, malah bergembiralah dengan ini
Huwa khairum mimma yajma'un, karena ini jauh lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Yang biasa dikumpulkan oleh orang kita ini apa Bapak Ibu? Duit, harta. Lagi tahta juga 3 mesti balik ke sana. Wanita katanya ya. Masih ada lagi? Juga kita kan mengumpulkan amal soleh, mengumpulkan pahala. Ini khairum mimma yajma'un. Dan tadi kepada Abu Dhar, kok mendatangi majelis ilmu, dapat satu ilmu aja, satu tok kecil aja, lebih baik dari ibadah sholat 100 rakaat. Kok bisa mulai satu cabang ilmu lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Jadi dasarnya adalah ini. Jadi Nabi Muhammad tadi, Bapak Ibu sekalian, kita hitung secara kasar saja ya. Di Mekahnya berapa hari Nabi Muhammad itu? Hanya 10 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Ya. Lalu sekali sholat tadi, sholat tadi berapa? Satu hari 100.000 kali 10 1 juta. 1 juta hari. Pernah jamaah nggak sholat? Selalu jamaah. 20 juta hari. 20 juta hari itu berapa tahun? Kangelan ngitungnya. Kalkulatornya gak cukup. 20 juta hari itu aja. 20 juta hari itu dalam sehari. Kalau 1 juta hari sekitar 300.000 tahun. 1 juta hari 300.000 tahun itu. Loh, kali 27 tadi. Nah, padahal 13 tahun di Mekah. Nilainya berapa kira-kira? Jadi meskipun tampaknya hanya 63, tapi nilainya yang 13 tahun tok saja itu jutaan tahun ini. Nabi Nuh dapat 950 tahun. Ya. Ya. Lailatul Qadarnya enggak dapat atau enggak lah Nabi Muhammad? Dapat enggak? Itu dapat. Ya. Dapatnya berapa? Ya selama jadi Nabi itu 23 tahun. Oh, 23 kali 83 tahun. Berapa? Angel ngono. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, tadi kalau kita menghitung sisa umur kita, ayo sekarang kita jadikan sisanya itu sisa yang sangat produktif. Supaya sangat produktif gimana? Bersentuhan terus dengan ini, ya, dengan Al-Quran ini. Contohnya baca alif, Shadaqal Azim. Sudah dapat berapa itu? Alif lam mim tidak huruf itu. Alif huruf lam itu. Ya. Bagaimana selanjutnya? Maca Quran ngangen-angen sama nani. Ya. Tentu lebih susah kan? Rasulullah berkata, ajrul qadrik ya Aisyah. Hei Aisyah, pahalamu setara dengan jerih payahmu. Semakin berat itu semakin besar pahala. Jadi dengan belajar membacanya, tajwidnya, maknanya, kemudian merenungkannya, berusaha mempraktekkan kan susah. Pasti pahalanya tidak hanya seperti tadi. Maka berbahagialah kita tadi, ternyata ada ini bisa merubah usia kita menjadi usia yang lebih panjang dari umat yang terdahulu karena Al-Quran, dan ini selalu ada di hadapan kita. Jangan kalah dengan baca WA. WA ini ku napa? Wawasan Al-Quran. WA ini ku wawasan Al-Quran. Dulu kalau maca komik ngangen-angen sak prakteke.
Ini mestinya baca Quran itu, baca Quran. Nangan-nangan sak maknane dan termasuk prakteknya pastinya. Bapak Ibu sekalian, jadi umur kita sekarang pun sama Bapak tadi sudah 90 ditambah ini Pak ya terus. Abali juga ikut tadi. Datang dari apa kembar wau? Oh ya, kecamatannya Mojo Anyar tadi 10 kilo katanya, Masya Allah luar biasa itu, tiap langkah itu ada nilainya ya, apalagi Al-Quran yang ya. Baik Bapak Ibu, tadi karena mulainya mundur juga ya, mohon maaf ya, enggak apa-apa jam lewat ya. Ya barangkali ada 10 menit saja tadi ya Pak yang di. Monggo. Satu, ada pertanyaan dari bapak-bapak. Kalau ada pertanyaan, oke. Monggo. Assalamualaikum Prof. Saya Heru Prof, mau tanya, ada satu hadis yang Rasul pernah mengatakan, jangan minta segera mati. Minta segera mati. Segera mati, oh iya ya. Tapi berdoalah, yang saya tidak apa redaksinya, tapi intinya ya Allah seandainya umur ini berkah, ya maka panjangkanlah. Tapi ketika umur ini lebih mengarah kepada sebuah keburukan, maka aku matikanlah. Singkatnya ada hadisnya seperti itu Ustaz. Ya. Sementara secara naruri kita semua kalau tanya mau mati sekarang, kita bilang nggak akan siap, nggak akan mau gitu. Kita inginnya umur panjang. Ya. Padahal kebetulan seorang dokter Ustaz, Prof, kita tahu ketika umur panjang itu tidak banyak bisa kita lakukan. Makan sudah terbatas, atau fisik juga terbatas itu. Ya mereka yang umur panjang-panjang pun juga sampai 100 ke atas pun fisiknya sudah sangat tidak bisa menikmati dunia ini gitu. Mungkin Prof bisa memberikan sebuah tafsiran tentang doa Rasulullah yang diajarkan kepada kita itu agar kita tidak minta panjang umur, kita juga tidak minta mati segera, tapi ya Allah ketika umur ini berkah maka panjangkanlah. Tapi kalau umur ini justru nanti membuat kemungkaran maka matikanlah saya. Dan itu mungkin kalau kita mendoakan ini berat juga. Mungkin kita akan siap segera mati saat ini, tapi mungkin Prof bisa memberikan pencerahan tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang hadis terkait dengan kematian ini. Teman Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Baik, bisa saya tangkap intinya ya. Minta mati itu ada larangan dari Rasulullah. Kalau minta mati saja. Ya. Tapi kalau tadi ada pilihan, ya Allah kalau seandainya mati itu lebih dariku, setelah hidup akan justru menambah maksiatku, berikanlah, itu dibolehkan ya. Dan di antara doa Rasulullah kan waja'il mauta rahatan lana min kulli syarr, jadikanlah kematian itu berhentinya segala perbuatan maksiat. Jadi supaya dengan mati tidak akan sempat untuk berbuat maksiat. Itu baik kalau seperti itu. Malah Rasulullah subhanahu ya, jadi Allahumma aslih li dinil lati wa ismatu aslih dunia wa aslih dunyana lati biha wa aslih akhiratna wa ja'alil hayata wa ja'al ziyadatan lana fi kulli khair. Jadi karena hidupku ini selalu menambah kebaikan. Tapi kalau mati, enggaklah mati yang justru membuat saya tidak sempat untuk berbuat maksiat. Boleh ya. Jadi kalau hanya minta mati malah dilarang. Minimal makruh lah, minimal dari begitu ya. Jadi jangan minta mati, dikasih hidup, syukurilah itu dan isilah hidup itu dengan yang produktif tadi. Saya kira begitu intinya. Ya, satu saja Bapak Ibu. Pertanyaan karena sudah waktunya sudah habis. Nanti bisa ibu-ibu nanti habis pengajian bisa nanti disampaikan kepada Pak Rumrawi nanti insya Allah ya. Bapak Ibu monggo mungkin diakhiri ya, monggo. Baik, saya mohon maaf karena saya harus lari juga.
Harus lari, ada acara di balai kotanya Surabaya. Ada dengan wali kota dan wawali sama BKRMI Jawa Timur. Oke, ya. Akhirnya Pak Ibu, mari kita berdoa ya, doa singkat tapi insya Allah sapu jagat ya begitu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat buat kita, dan kita mohon nih umur kita yang tersisa umur yang berkah, yang penuh berkah, dan menyetop kita tidak sempat untuk berbuat maksiat, tentu menjadi mati yang husnul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu sya'ati wan nar. Allah bil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina. Allah Rabbana barik lana bi fadilatil Qur'an wa rahmatih. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika maksiatik wa aghnina ya Allah bi fadlika amman siwak. Waj'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Allah Rabbana tufarriq jam'ana hadza illa bi dhanbin maghfur wa amalin shalih mabrur ya azizu ya ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq hidayah wallahu bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.